Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang dirahmati Allah, segenap kaum muslimin, semoga kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dari segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita tergolong kepada hamba Allah yang selalu taat beribadah dan menyerahkan diri kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kembali bertemu bersama kita dalam kajian tadabbur Al-Quran, di mana topik kita kali ini adalah akan melihat isi kandungan faedah yang terdapat di dalam surat Yusuf. Para pendengar yang dirahmati Allah, surat Yusuf tergolong kepada surat Makkiyah, di mana jumlah ayatnya ada 111 ayat. Surat ini dinamakan dengan surat Yusuf karena surat ini menyebutkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan kisah ini secara detail disampaikan dan tidak menyebutkan kisah lainnya di dalam surat ini. Dan kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Yusuf pada ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablih laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami wahyukan ini, kata Allah, adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui apapun. Kemudian di akhir pada ayat yang ke-111 dikatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal, kata Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, hal ini seharusnya menjadi pencerah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengisahkan suatu kisah tertentu melainkan terdapat pelajaran yang sangat baik di dalamnya. Ada hikmah, dan sungguh ini adalah suatu pelajaran bagi orang-orang yang beriman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pembahasan apa saja yang ada di dalam surat Yusuf ini, ada tema-tema khusus yang diungkapkan Allah dalam surat ini. Yang pertama, tema di dalam surat Yusuf ini adalah tentang penetapan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keberadaan dan kebenaran dakwahnya dengan menyebutkan kisah-kisah nabi sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan tentang kisah-kisah nabi yang terdahulu, sehingga apapun pertanyaan yang datang kepada Rasulullah, dengan mudah Rasulullah akan menjawabnya melalui firman Allah. Sedangkan tema yang kedua adalah penjelasan akibat dari perbuatan hasad dan sifat atau segala macam hal keburukan yang diterangkan Allah di dalam kisah ini, agar apapun hal buruk yang menimpa umat-umat sebelum kita menjadi pelajaran bagi kita, agar kita tidak terlibat kepada dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Bahkan pada poin ketiga Allah menjelaskan tentang penjelasan buah dari sifat iffah, penjelasan akibat daripada dusta, keutamaan menafsirkan mimpi walaupun terkadang mimpi tersebut adalah mimpi orang-orang kafir. Di dalam surat Yusuf ini Nabi Yusuf alaihissalam diberikan suatu keutamaan, yaitu menafsirkan mimpi. Sementara itu pada poin ke-6, keutamaan ilmu dan pengetahuan, karena Nabi Yusuf alaihissalam mengumpulkan pada dirinya ilmu dari syariat Nabi Ya'qub dan syariat pemimpin Mesir. Pada poin ke-7, Allah ingatkan betapa bahayanya sifat berputus asa dari rahmat Allah.
Dan pada poin ke-8, musibah adalah hal yang sudah menjadi ketentuan yang berjalan, yang akan menimpa para nabi dan pengikutnya. Tidak ada nabi yang tidak mendapatkan musibah, dan tidak ada umat yang tidak menguji kenabian seseorang. Sedangkan pada poin ke-9, faidahnya dapat kita ambil adalah keutamaan sifat memaafkan. Dan sifat tersebut adalah tanda-tanda kesalihan, memaafkan. Dan poin terakhir, tema besar yang digiring oleh surat ini adalah hanya takdir Allah, hanya iradah Allah, hanya catatan yang diberikan oleh Allah yang berlaku kepada setiap makhluk. Hanya itu yang akan terjadi, meskipun kita memiliki keinginan-keinginan yang lainnya. Bagaimana cara kita melihat faidah yang ada di dalam surat Yusuf ini? Baiklah para pendengar dan segenap kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita lihat poin pertama apa saja faidah yang ada dalam surat Yusuf ini. Pertama, pengulangan penyebutan ihsan. Ihsan itu kalau kita terjemahkan adalah kebaikan. Dan kata-kata yang berasal dari kata tersebut di dalam surat ini dapat kita lihat pada surat Yusuf ayat ke-22. Walamma balagha asyaddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin, kata Allah. Dan tatkala ia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi alasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya pada Yusuf ayat ke-36 Allah sampaikan, dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara 2 orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku juga bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan oleh burung. Berikanlah kepada kami takdirnya, wahai Yusuf. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai. Ada 2 orang pemuda yang mengungkapkan mimpinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pada ayat ke-56 di surat Yusuf ini Allah sampaikan, dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, bahkan kekuasaan untuk berkuasa penuh, pergi menuju kemana saja yang ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat. Kami limpahkan rahmat ini kepada siapa saja yang kami kehendaki, kata Allah. Dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Nah, pada ayat ke-78 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, wahai Al-Aziz, qalu ya ayyul aziz. Sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Dilanjutkan lagi pada ayat ke-90 di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qalu a innaka la anta Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Selanjutnya Allah sampaikan, sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Begitu pula disebutkan beberapa kali kata-kata ihsan ini yang berasal dari Nabi Yusuf alaihi salam tersendiri, di mana Allah menyampaikan, ia mengajak 2 pemuda dalam penjara itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Disampaikan pada ayat ke-37 dan ayat 41. Ia juga tidak mencukupkan untuk menafsirkan mimpi Raja Mesir, namun ia juga menambahkan dari tafsir tersebut sesuatu yang dari dirinya. Diterangkan Allah pada ayat ke-49. Kemudian ia juga tidak mencela saudara-saudaranya, meskipun sudah tidak berlaku adil kepadanya. Bahkan ia tidak membalas perbuatan buruk yang mereka berikan, namun ia memaafkan mereka. Diceritakan oleh Allah pada ayat ke-92.
Para pendengar yang dirahmati Allah, semua ini agar menjadi petunjuk bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah seorang hamba yang terbaik. Maka inilah yang kita sebut dengan ihsan. Gambaran sifat-sifat ihsan ini melalui faidah nomor 1 ini digambarkan oleh Allah dengan gamblang di dalam surat ini. Adapun faidah yang kedua yang dapat kita lihat di dalam surat Yusuf ini adalah Allah menyebutkan bahwasanya dia telah memberikan kedudukan kepada Yusuf, posisi kepada Yusuf alaihissalam. Allah berikan kedudukan di atas muka bumi bahkan semenjak ia kecil, di mana Allah berfirman pada ayat ke-21, wa qala alladhina ishtarahu min misra lil imrat, dan orang-orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat atau layanan yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi atau di dunia atau di bumi Mesir itu, dan kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Hal ini disampaikan Allah agar menjadi penjelas bahwasanya pemberian kedudukan di hati manusia lebih dahulu daripada pemberian kedudukan di atas muka bumi. Allah titipkan di hatinya dulu, baru nanti Allah buktikan kepada jasadnya diberikan kedudukan di bumi. Adapun faidah yang ketiga dapat kita lihat pada surat Yusuf ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Yusuf alaihissalam menggunakan karunia Allah yang diberikan kemampuan kepadanya menafsirkan mimpi untuk menjadi wasilah di dalam berdakwah, bukan untuk mencari kenikmatan dunia. Kelebihan menafsirkan mimpi itu adalah untuk kebermanfaatan, faidah. Sehingga Nabi Yusuf sangat amanah dengan kelebihan ini. Dan dia memberikan tafsir mimpi di mana seseorang agar dapat berhati-hati dan dapat memelihara dirinya dengan baik. Faidah yang keempat, kita lihat betapa kuatnya tawakal Nabi Yakub alaihissalam, ayahnya Nabi Yusuf. Kuatnya tawakal Nabi Yakub alaihissalam tidak mencegahnya dari perbuatan mengambil sebab akibat ketika ia khawatir sifat hasad dari anak-anaknya akan mencelakai Yusuf. Allah sampaikan pada ayat ke-67 di mana Allah sampaikan, dan Yakub berkata, hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Sedangkan faidah yang kelima dapat kita lihat ketika cobaan menimpa Nabi Yakub alaihissalam dengan datangnya kabar bahwasanya hilangnya anaknya yang bernama Benjamin, maka prasangka baiknya kepada Allah pun bertambah dan keyakinannya yang besar bertambah bahwasanya kemenangan dalam pertolongan Allah sudah sangat dekat kepadanya. Allah berfirman melalui surah Yusuf ayat 83, Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku, kata Yakub. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui dan lagi maha bijaksana. Ternyata hati ini kaum muslimin atau para pendengar yang dirahmati Allah akan selalu bergejolak antara keinginan tubuh kita, keinginan rasional kita dengan ketetapan apa yang telah menjadi kepatuhan iman kepada Allah. Bisa saja terjadi suatu komunikasi yang kontroversi di dalam diri kita. Kadang-kadang diri kita menginginkan ini tapi hati kita berkata lain. Kadang-kadang pikiran kita menyuruh untuk itu tapi hati kita mengatakan yang lain. Pelajaran yang diberikan oleh Nabi Yakub adalah hanya dirimu saja yang menginginkannya, sementara Allah menginginkannya ini untukku. Maka Nabi Yakub memilih apa yang menjadi kata hatinya. Faedah yang keenam adalah Allah berfirman pada surat Yusuf ayat 30, dan wanita-wanita di kota berkata, siapa wanita-wanita itu? Istri Al-Aziz,
atau yang mulia menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Apa maksud daripada ayat ini? Coba kita perhatikan baik-baik, kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah. Qala niswatun fil Madinah amra'at. Dan wanita-wanita di kota itu, istri Al-Aziz, seorang raja, menggoda seorang pemuda agar tunduk kepada dia. Coba kita perhatikan ayat ini. Wanita-wanita kota tersebut tidak menyebutkan secara jelas nama dari wanita tersebut, namun hanya menyandarkannya kepada suaminya karena wanita-wanita tersebut bermaksud menyebarluaskan kabar dan manusia lebih condong dan suka mendengarkan kabar tentang orang-orang yang memiliki kedudukan. Sedangkan faedah yang ketujuh dapat kita lihat pada ayat yang kelima. Allah berfirman, ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat tipu daya akan membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi manusia." Ayat ini menjelaskan betapa seorang ayah menginginkan anaknya jauh lebih baik dari dirinya. Tetapi tidak semua saudara menginginkan saudaranya lebih baik dari dirinya. Mungkin saja ini terjadi pada keluarga kita kaum muslimin. Apakah kita sudah merasa bahwasanya sesuatu yang menjadi harapan besar bagi bapak kita, ibu kita adalah supaya kita jauh lebih baik daripada mereka. Akan tetapi dengan saudara sekandung atau saudara sepersusuan atau dengan siapa kita hidup di satu rumah itu, mungkin saja mereka tidak memiliki keinginan tersebut, bahwasanya kita memiliki kelebihan, menginginkan kelebihan, atau lebih maju, lebih bermartabat, lebih beriman daripada mereka. Inilah fitrah yang seharusnya dipelihara oleh seorang ayah dan ibu, di mana dia ingin anaknya memiliki kedudukan yang lebih di sisi Allah dibanding dirinya. Tetapi kadangkala ini tidak berlaku kepada saudara kandung sendiri. Poin ke-8 yang dapat kita ambil sebagai faedah di dalam surat Yusuf ini adalah terdapat dalam surat Yusuf ayat 25, di mana Allah katakan, ayat ini menyebutkan tuan wanita. Siapa tuan wanita itu? Dia tidak menyebutkan tuan keduanya, di mana Allah mengatakan, dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju Yusuf dari belakang hingga koyak atau robek, dan kedua-duanya mendapati tuan wanita itu di muka pintu. Ayat ini menyebutkan tuan wanita dan tidak menyebutkan tuan keduanya, karena Yusuf alaihissalam adalah seorang muslim dan tuan tersebut adalah seorang kafir, dan tidak akan pernah terjadi selamanya seorang kafir menjadi tuan dari seorang yang muslim. Dan orang-orang yang mengambil tuan dalam status kekafiran, maka sungguh dia akan menuju kekafiran. Poin ke-9 yang dapat kita ambil dalam faedah surat Yusuf ini adalah meminta maaf. Meminta maaf kepada orang yang lebih tua jauh lebih mudah daripada meminta maaf kepada orang yang lebih muda. Coba perhatikanlah ucapan Yusuf ketika saudara-saudaranya memohon maaf kepadanya, maka ia pun berkata, qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf ayat 92, pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu semuanya, dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Namun ketika mereka meminta maaf kepada Yakub, ia pun berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yusuf ayat 98.
Terakhir, faidah yang bisa kita ambil di dalam surat Yusuf ini adalah firman Allah pada ayat ke-100. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijn wa jaa bikum minal badr. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Dalam ayat ini, para pendengar yang dirahmati Allah, Yusuf tidak menyebutkan karunia ia dikeluarkan dari lubang sumur. Karena menyebutkan hal tersebut akan membuat hati saudara-saudaranya tersinggung. Hal ini menunjukkan baiknya budi pekerti seorang Nabi Yusuf. Bagaimana dengan kita kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah? Sudahkah kita membalas segala macam bentuk keburukan yang datang kepada kita dari orang lain dengan cara yang baik? Sudahkah kita hentikan untuk tidak mewakilkan melalui kalimat-kalimat dari mulut kita, kata-kata kotor mewakili sakit hati dan perasaan kita? Atau sudahkah kita menjadi orang yang lembut, yang senantiasa membalas segala fitnah, segala prasangka, segala cacian, segala makian yang diberikan orang kepada kita dengan memaafkan dan mendoakan mereka? Keimanan merupakan suatu wujud yang nyata di sisi Allah. Akan tetapi iman seseorang tidak bisa pernah dideteksi oleh indera manusia. Pertahankan sesuatu yang tidak terputus kepada Allah, dan biarlah manusia melakukan apapun yang mereka inginkan. Sungguh yang iman terikat, sungguh iman yang terikat kuat dengan Allah akan membawa jasad dan tubuh ini kepada kebaikan. Dan sungguh iman yang lemah dan tidak terukur, sungguh akan membawa jasad kepada kebinasaan. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi para pendengar yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.